Oke, ada lagi? Udah? Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Memperkenalkan diri, nama saya M. Sohib Anwari. Saya dari Kedolongan Roya, Kabupaten Jaya. Jadi di sini yang saya mau tanyakan adalah soal sanad. Di sini banyak berkembang rumah-rumah tahfiz. Ya. Tapi setahu saya yang memegang rumah-rumah tahfiz ini bukan hafiz. Dan dia setahu saya itu selevel dengan saya. Pokoknya sekolah SMP gitu. Tahu-tahu entah dari mana dia mendirikan rumah tahfiz. Dapat wangsit kali. Nah, apakah di situ ada sanadnya? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Pak, di sini banyak masyarakat mengandalkan Al-Quran. Oh, saya udah hafal surat ini, sekian surat. Tapi di situ dia tidak tahu tentang hukumnya bersuci banyak. Jadi tinggian mana orang yang bisa baca Al-Quran tapi tidak tahu tentang fikih? Kebanyakan masyarakat di sini. Nah itu pertanyaan yang kedua. Dan yang ini terlalu banyak, ini 3 aja banyak. Pertanyaan yang ketiga, ini soal gimana caranya kita gimana ya, orang itu kayaknya berat sekali. Kalau di Nabi Aswaja itu kan memakai kitab Sofina, Topik, Takrib gitu Pak. Tapi kalau orang itu ditanya itu Anda dari mana? Dari buku. Apakah buku itu punya sanad dan bisa disanadkan Pak? Terima kasih. Baik, Mas Sohib ya. Assalamualaikum. Mas Sohib Anwari ya. Rumah tahfiz tapi pemimpinnya bukan hafiz Quran. Kalau sekedar pemimpin yayasan nggak apa-apa, tapi kalau kiainya, ustadznya mesti hafiz. Kecuali itu pondok tahfiz juz amma gitu, kasih judul. Antum jauh bisa kali ya. Nah, ini fenomena dan ini adalah kabar dari Rasulullah. Ini hati-hati. Saya pernah diingatkan dulu oleh guru kita Kiai Ali Mustafa Yaqub. Saya khawatir, kata beliau, sekarang banyak orang nyamar pakai pondok tahfiz tapi mengajarkan terorisme. Tapi jangan curiga dulu Pak, banyak pondok tahfiz yang baik banyak. Cuma ini catatan dari guru saya Kiai Ali Mustafa Yaqub. Karena ada beberapa kasus temuan-temuan dari lembaga pemberantasan terorisme itu begitu, modus pakai pondok tahfiz. Bukan cocokologi tapi memang munasabahnya ada. Munasabahnya qawiyah sahihah. Di akhir zaman kata Rasulullah akan muncul kelompok khawarij ya, yang mereka ahli Quran tapi imannya tidak tembus sampai ke kolbunya, ke dadanya. Hadis ini ada di Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, dan hadisnya banyak. Artinya Nabi mengabarkan, apa kabar dari Nabi? Nanti akan banyak orang buka tempat-tempat untuk mengkader Quran tapi dikader menjadi teroris, jadi khawarij. Ini maksudnya kalau digabungkan. Maka saya mengimbau kepada siapapun yang bergerak dakwah dalam pondok tahfiz, tolong pelajari tidak hanya hafalan. Jadi belajar agama itu dibagi 3 kecerdasannya. Orang cerdas itu 3.
Imam Ghazali yang mengatakan ini dalam kitab Al-Mustasfa. Apa kata dia? Ada kecerdasan hafalan, hifz, itu level paling rendah, tapi sekarang sedang ditinggi-tinggiin orang. Orang hafal dianggap paling hebat sekarang, ya. Padahal ada level 2, bukan hifz tapi fiqh, paham. Jadi kalau antum nanya mana yang lebih bagus, yang lebih tinggi faham daripada cuma hafal, apalagi cuma baca Quran. Jadi lebih afdal membaca atau faham? Ya faham. Faham itulah inti Quran. Quran itu diturunkan untuk dibaca ayat perintahnya tentang bersuci, atau kita disuruh bersuci. Ini ada ayat nih, surah Al-Maidah, ya Pak Wali ya. Ada ayat surah Al-Maidah ayat 6. Pak Wali ngobrol aja nih. Ya, gimana mau lanjut, berisik. Ada contoh surah Al-Maidah ayat 6. Perintah apa? Perintah apa tuh ayat 6? Perintah berwudu. Perintah berwudu, Pak. Itu orang dapat pahala atau dapat keberkahan yang sempurna dengan membacanya doang atau ngamalin isinya? Quran itu cukup dibaca atau diamalin? Oke, sudah tahu jawabannya berarti? Ya, berarti lebih bagus yang nomor 2, faham. Di dalam hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari, ada yang di situ mu'allaq, ada yang muttasil. Riwayat Tirmizi langsung dia muttasil sanadnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadis yang dihafal oleh semua santri di pesantren. Tertulis di pojok kitab halaman depan. Siapa yang Allah inginkan kebaikan dunia akhirat, sukses dunia akhirat, yufaqihu fid din. Siapa aja nih? Enggak mesti dia santri, bisa yang bukan santri, nggak mesti wali juga, wali kutub. Tadi antum nyebut wali kutub sih ya. Horor juga tuh kali kutub. Yufaqihu fiddin, Allah buat dia faqih, mengerti agama, bukan yuhafizhu atau ja'alahu hafizan, enggak. Allah jadikan dia hafiz, enggak. Allah jadikan dia faham. Maka orang yang faham Al-Quran itulah yang disebut bisa memelihara Quran, bukan sekedar hafal. Kalau hafal, handphone kita lebih pintar dari kita, Pak. Tinggal diputar aja tuh YouTube-nya Pak Wali, ya enggak? YouTube Juz Amma tuh lebih fasih dari imam kita baca Juz Amma. Taib. Lalu apakah sanad? Nah, perlu dicurigai. Bersanad pun belum tentu benar. Siapa tahu cuma sanad hafalan, tidak sanad pemahaman. Zaman ini yang penting sanad pemahaman. Hafalan mudah kok. Sekarang udah banyak teori, metode, cara ngapal itu udah banyak. Tapi cara memahamkan itu nggak mudah. Nggak mudah, Pak, cara memahamkan. Iya. Tapi kalau niatnya benar, yufaqihu fiddin, pasti Allah mudahkan dia memahami agama. Nah, maka yufaqihu fiddin ini proses. Faqqaha yufaqihu, ya. Ada kalimat di situ, proses. Allah akan buat dia terproses memahami. Jadi jangan senang dulu Bapak Ibu dengan pemahaman yang kita punya sekarang. Saya sampai sekarang juga belum puas dengan dalil yang saya dapat, tapi tenang sih sudah. Kalau puas, emang ada ilmu itu puas? Nggak ada. Ilmu itu nggak ada puasnya. Kenapa? Ilmu itu sifat Allah. Allah terbatas atau Allah tidak terbatas? Allah tidak terbatas, maka orang akan tamak kepada ilmu tanpa batas. Kalau tamak sama gorengan, makan 3 juga udah kenyang, Pak. Mas Sohib sukanya makan apa?
Apa? Apaan katanya? Apel. Kirain sop babi. Astagfirullahalazim. Kenapa antum disebut sop babi? Astagfirullah. Ketakutan ya? Emang babi itu hantu? Orang babi aja begitu kok. Taib. Kita nih zaman sekarang yang paling dibutuhkan adalah sanad pemahaman. Sanad pemahaman. Jadi walaupun sekarang nih lagi ada lomba hafiz, ya itu semarak aja, silakan ikuti. Itu sebabnya pemerintah kita sudah mulai dari dulu ada musabaqah Quran, ada musabaqah yang apa namanya Ustaz? Syarhil Quran. Aneh bukan orang musabaqah, jadi nggak tahu. Musabaqah penjelasan Quran. Sebenarnya yang pas itu bukan syarhil ya, tafsirul Quran, tapi syarhil itu maksudnya orang ini menjelaskan makna Al-Quran. Itu perkembangan bagus, perlu kita dukung. Saya lebih suka sama yang begitu, Pak. Senang kita kalau ada orang yang berlomba-lomba mencari pemahaman terbaik. Oke. Cukup ya? Terjawab? Oh iya, kecerahan ketiga adalah al-jam'u bainal awwal wa tsani. Gabungan bainal hifzi wal fiqhi. Gabungan antar nomor pertama dan kedua. Hafal iya, paham pun juga. Nah, itu yang bagus. Kebanyakan orang Nahdiyin itu faham, tapi hafal Qur'annya enggak. Kecuali pesantren seperti di Kudus, Panandaran, Krapia, itu emang tahfiz. Di luar itu enggak banyak, apalagi di Sumatera Barat ya. Tapi orang NU di pesantren hafal matan, karena ngafal matan itu muqaddimah, memahami banyak funun, banyak fan ya. Hifzul matan ya, menghafal matan akan mempermudah orang fi fahmil funun muta'addidah ya, untuk memahami fan yang banyak sekali. Itu sebabnya banyak guru-guru kita hafal matan Baikuni, matan Alfiyah. Kalau Kiai Sohib ya, antum nih hafalnya mantan deh.